Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Muara Karang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya di minggu terakhir ini di tahun 2020 kita akan menutupnya dengan penuh sukacita dan kita akan memasuki tahun 2021 penuh dengan kemenangan, penuh dengan sorak-sorai. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama beribadah, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kalau sepanjang 2020 Tuhan telah menyertai kita. Banyak hal yang terjadi, tapi banyak juga mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam hidup setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tundukkan kepala, kita mau satu hati berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh Tuhan datang kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Kami mau bersama-sama Tuhan menyatukan hati, pikiran dan jiwa kami hanya fokus kepada Tuhan. Kami melihat begitu banyak yang sudah Tuhan beri. Begitu banyak kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami mau datang Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Karena kami percaya di saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, Engkau yang bertakhta di atas segala-galanya Tuhan. Engkau yang disenangkan dan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, kami akan memasuki 2021 dengan penuh kemenangan dari Tuhan. Kami mau sambut, kami mau memuji, kami mau bersuka cita. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau buka hati kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan kami yang suci. Tuhan kami yang agung dan mulia. Yesus. Yesus. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci,
Bapak Ibu yang percaya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Mari sembah, mari sembah, mari buka hatimu, sambutlah Raja, sambutlah Yesus, haleluya. Oh Yesus, Yesus, kami mau sembah, kami mau sembah Tuhan. Engkau Raja, haleluya. Yesus Tuhan, mari buka hatimu, pandang Yesus, mari bersyukur, haleluya. Ya namo, terima kasih Yesus, Engkau baik. Ya Ralamo, kami nikmati hadirat-Mu, kami berserah, kami percaya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau merasakan damai sejahtera, kami merasakan sukacita Natal yang ada di hati kami. Kami bersyukur Engkau telah lahir ke dunia ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang hidup, Tuhan yang baik, Bapa yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Kini kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara, kita mau menikmati hadirat-Nya, kita mau menikmati kasih-Nya. Mari kita sambut kedatangan Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri
sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tanganmu dan berkata, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Kau ku sembah penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kini kami mau datang, kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu berlimpah, karena kesetiaan-Mu yang begitu luar biasa, karena anugerah-Mu, karena mujizat-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kini kami mau bersorak-sorai dan kami mau berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita buka tangan kita tinggi-tinggi dimanapun kita berada Bapak Ibu. Kita mau bersuka cita karena Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Sang Raja. Suara Bapak Ibu sendiri. Sembah dan puji Dia. Mari kita sembah. Mari kita puji Tuhan. Katakan terima kasih. Sembah dan puji Dia, ya Sang Raja. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yes. Mari dengan penuh tersenyum dan bersuka cita katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas
Mari lebih lagi sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Sang Raja. Sembah dan puji Dia, ya Sang Raja. Yes. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Coba Bapak Ibu lihat kanan kirinya dulu. Sudahkah tersenyum dan bersuka cita karena Tuhan? Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat pujian. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sungguh indah Natal ini Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama
Shalom saudaraku. Mari kita berdoa supaya kita bisa mendengar firman dengan baik. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang kami sembah, bantu kami untuk mengerti apa yang kami dengar dari kebenaran firman Tuhan. Sebab pengertian yang benar membuat kami mampu mengasihi Tuhan dengan benar, melayani dengan benar, mengabdi dengan benar, hidup dengan benar, sehingga hidup kami bermanfaat sesuai dengan panggilan Tuhan terhadap hidup kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, bicaralah kepada kami, buat kami mengerti dan sekaligus mentaatinya juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, selamat Natal. Dan saat ini firman Tuhan bertemakan tentang Natal juga. Saya memberikan tema firman Tuhan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ada kesan dari beberapa orang bahwa Tuhan akan dekat dengan kita kalau kita baik, kalau kita taat, ya, kalau kita patuh, ya, kalau kita melakukan hal yang positif. Tapi Tuhan jadi jauh, meninggalkan kita. Kalau kita salah, kalau kita hilaf, kalau kita terjatuh. Kalau membaca Alkitab, kalau saya membaca Alkitab, saya melihat dari pertama kali Allah menciptakan manusia hingga sampai manusia menghembuskan nafas terakhir, bahkan jatuh dalam dosa, Tuhan ada bersama kita. Karena Dia selalu berusaha untuk menolong jatuh bangunnya kita. Dia tahu, Dia ingin kita bangkit. Sebab itu tema firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu Dia juga disebut sebagai Allah yang Immanuel. Ya, Immanuel, kasih-Nya kepada kita tanpa syarat. Saudaraku, Natal adalah pernyataan pengorbanan kasih. Natal adalah pernyataan pengorbanan kasih Allah yang paling tinggi. Kasih-Nya ditunjukkan dengan berbagai-bagai cara. Dari Dia menciptakan, menyediakan makanan, perlindungan. Tapi yang tertinggi kasih dinyatakan kepada kita manusia yang berdosa ini, yang sering melawan Dia, adalah Dia memberikan dirinya. Dia menyatakan Natal kepada kita. Natal bukan satu-satunya pernyataan perhatian Tuhan kepada kita. Perhatian Tuhan itu banyak sekali. Sejak Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan sangat memperhatikan kita, memperhatikan hidup kita. Hidup kita adalah tujuannya, fokusnya. Sehingga dalam segala keadaan Tuhan memperhatikan. Dia menolong, bahkan Dia memberikan jalan keluar saat-saat kita mendapatkan persoalan dan masalah. Perhatian dan pertolongan Tuhan dilakukan dalam hal yang kecil hingga pada hal yang besar. Ketika manusia membutuhkan pengorbanan nyawa Tuhan, Tuhan memberikannya nyawa dan hidupnya. Alkitab mencatat sejarah pertolongan Tuhan dari mulai karya penciptaan sampai karya penyelamatan Tuhan terhadap kita, manusia berdosa. Saudaraku, nubuatan disampaikan dalam Yesaya pasal 7 tentang Allah yang selalu bersama kita, ayat 14. Sebab itu kata firman-Nya, Yesaya 7:14, Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu tanda, yaitu sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu dinamakan Immanuel. Waktu Yesaya menulis ini belum terjadi, saudaraku. Lalu nubuatan itu digenapi dalam Injil Matius pasal pertama ayat 23. Firman-Nya berkata, sesungguhnya anak darah muda itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia sesuai dengan nubuatan itu Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Ternyata Alkitab itu tidak berbenturan. Satu kalimat dengan kalimat lain itu sambung menyambung. Seperti benang merah yang tak terputuskan. Yesaya dan Matius itu memiliki jenjang bertahun-tahun bedanya. Oleh sebab itu kalimat yang diucapkannya adalah kalimat nubuatan yang digenapi. Dan sumbernya sendiri adalah Roh Kudus. Sebab itu nubuatan dan pernyataan tidak pernah salah karena sumbernya sama.
dan satu ayat dengan ayat lain saling bertalian karena sumbernya juga sama. Saudara, Tuhan, Alkitab mengatakan, menciptakan langit dan bumi sebagai tanda perhatiannya, sebagai tanda Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kasih-Nya, bukan hanya dengan kuasa-Nya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27, firman-Nya berkata, marilah, baiklah kita menjadikan manusia. Setelah Dia menciptakan seluruh jagat raya ini, Dia menciptakan manusia di dalam Allah Tritunggal yang Esa satu. Dia berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Menjadikan manusia segambar, sepeta, seteladan dengan Allah sendiri. Supaya mereka itu, Adam, Hawa dan seluruh keturunannya berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu Adam Hawa menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan. Saudaraku, pernyataan ini mengatakan bahwa Allah memperhatikan saat penciptaan dengan kasih yang luar biasa. Diciptakannya manusia segambar serupa. Tak pernah ada makhluk di bumi ini yang diciptakan segambar serupa dengan penciptanya kecuali manusia, saudara dan saya. Dan sesudah itu Allah berkata, Allah memberikan seluruh kebutuhan makanan kepada manusia. Dia berkata, aku memberikan seluruh tumbuh-tumbuhan itu menjadi makananmu. Jadi betapa Allah itu mempedulikan manusia. Bukan hanya menciptakan, tapi juga memelihara. Allah bersama manusia. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memberikan solusinya. Tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Ketika Adam Hawa berbuat dosa, lalu dia merasa telanjang dan malu. Dia menyematkan daun ara dan Allah memperhatikan itu. Allah tidak diam, Allah tidak meninggalkannya. Saya ulang kembali, ketika manusia jatuh dalam dosa pun, Allah tetap ingin bersama dengan kita. Dia menolong kita. Dia mengambil seekor domba, disembelih di binatang itu, dikulitinya, dan kulitnya diberikan kepada Adam Hawa sebagai cawat penutup ketelanjangan dosanya itu. Itu sebagai bukti bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Kejahatan, sayang saudaraku, manusia makin bertambah. Sayang sekali. Manusia disayang Tuhan makin bertambah jahat. Dalam Kejadian 4 ayat 23-24 diwakili oleh seorang bernama Lamek. Lalu berkatalah Lamek kepada kedua istrinya yang bernama Ada dan Sila. Dengarkanlah suaraku, hai istriku, hai istri-istriku. Pasangkan telingamu kepada perkataanku ini. Dengan sombongnya dia menyampaikan, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Hanya melukai, dia balas dengan membunuh. Membunuh seorang anak muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Dipukul bengkak, balasnya bunuh. Sebab jika Kain, dia memberikan perumpamaan, dibalaskan 7 kali lipat, maka aku 70 kali lipat. Jadi 77 kali. Sekali Kain membalaskan pada adiknya, dia 77. Nah, ini kan keterlaluan sekali. Makanya dia heran kalau ada orang berkata mata ganti mata, ya, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Bayangkan kalau hukum ini dilakukan, ada jutaan orang yang jadi buta, saudara. Ada jutaan orang ompong. Ya, kehidupannya jadi kacau sekali. Dan Kejadian pasal 6, Allah makin menulis lebih jauh tentang kejahatan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia semakin besar di bumi ini, bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Saudaraku, akhirnya Tuhan tidak bertahan. Tuhan tidak tahan melihat kejahatan manusia ini. Tuhan akhirnya menghukum manusia dengan air bah. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 17 sampai 22 mengatakan 40 hari lamanya Allah mendatangkan air bah itu meliputi bumi. Lalu air itu mengangkat bahtera, menyelamatkan keluarga Nuh saja. Sebab yang lain tidak mau percaya. Sehingga melambung tinggi dari bumi.
Dan air makin bertambah naik, bertambah hebat es bumi, Batra terapung-apung di atasnya. Dan air itu sangat hebat bertambah-tambah di bumi, membenamkannya segala yang ada, bahkan gunung tinggi pun dibenamkannya. Saudaraku, maka matilah segala yang hidup, ayat 21, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, segala binatang merayap, segala yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia yang ada saat itu. Matilah segala yang ada yang bernafas dalam hidungnya dan segala yang ada di darat. Dengan begitu, Allah berharap kejahatan manusia akan habis. Dan Allah mulai memilih, menyisakan keluarga Nuh untuk melanjutkan kehidupan manusia. Allah tetap bersama dengan manusia walaupun bumi telah habis dengan air bah. Allah tetap mendampingi keluarga Nuh untuk melanjutkan kehidupan manusia di bumi ini. Kejadian pasal 7 ayat 23 mengatakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada di bumi, baik manusia maupun hewan itu, binatang melata, burung-burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari bumi ini. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan Nuh itu, binatang sepasang-pasang dalam bahtera itu. Setelah Allah melanjutkan kehidupan di bumi dengan keluarga Nuh, apakah keadaan manusia bertambah baik? Allah kemudian memulainya sejarah keselamatan. Dia memilih dan memanggil Abraham. Keturunan Nuh itulah Abraham berkenan. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Abraham, pergilah dari negerimu. Sebab kalau tetap di dalam negerimu, engkau tidak bisa menyembah aku dengan baik. Dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu termasyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dari sini kalimat nubuatan, engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, ini nubuatannya. Olehmu Abraham, darimu dan keturunanmu nanti Abraham, semua kaum di bumi ini akan mendapat berkat. Maksudnya kekayaan, harta benda? Bukan. Yang dimaksud adalah dari keturunan Abraham nanti lahir juru selamat. Dan juru selamat ini bernama Yesus akan menyelamatkan seluruh isi dunia ini dari kebinasaan akibat dosa manusia. Itu maksudnya. Nah, nubuatan itu disampaikan kepada Abraham. Dan itu digenapi oleh Kristus. Saudaraku, setelah Allah memanggil Abraham, Allah melanjutkan panggilannya kepada Musa untuk membebaskan umat karena Yesus akan lahir dari umat Israel. Umat Israel yang telah diperbudak di Mesir itu harus dibebaskan. Dan Allah memanggil Musa untuk membebaskan umatnya ini. Setelah dibebaskan, kemudian di perjalanan Allah memberikan 10 hukum, disebut dengan 10 hukum Taurat, agar hidup umatnya tertib. 10 hukum Taurat itu diantaranya, saudaraku, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada ilah lain, jangan ada berhala lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, jangan sujud menyembah patung itu. Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Ya. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 1 sampai yang keempat ini adalah urusan manusia dengan Allah. Dari mulai jangan ada padamu ilah lain sampai kuduskanlah hari Sabat supaya engkau mencari Allah dengan benar. Itu urusan manusia dengan Allah. Lalu mulai hukum yang kelima. Ini urusan manusia dengan manusia. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi ini yang diberikan Tuhan kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh kan sesama manusia, jangan berzina sesama manusia, jangan mencuri sesama manusia, jangan menjadi dusta sesama manusia, dan jangan menghina orang lain. Itu sesama manusia. Jadi kalau dilihat 4 hukum yaitu manusia terhadap Tuhan, 6 hukum dari manusia dengan manusia. Anda perhatikan salib ini. 4 hukum dari bawah ke atas. Manusia harus menghormati 4 hukum.
Ya, jangan ada ilah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Kuduskan Tuhan itu pada Sabat. Hormati Tuhan pada hari-hari ibadah. Lalu yang kelima, hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin hak orang lain. Jadi saya simpulkan, hukum Taurat itu akan dipenuhi kalau saudara berada dalam Kristus. Kalau engkau sudah terima penebusan Kristus, engkau hidup dalam Yesus, maka otomatis seharusnya hukum Taurat itu terpenuhi. Sebab siapa yang menjadi ciptaan yang baru dapat memenuhi hukum Taurat. Tapi sayang saudaraku, manusia pada umumnya tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Hukum vertikal dan hukum horizontal tidak bisa dipenuhi. Pasti ada saja 1-2 hukum yang gagal untuk dipenuhi. Satu hukum gagal kata Yakobus, maka seluruhnya akan gugur dengan sendirinya. Manusia dengan adanya hukum Taurat bukan jadi selamat. Justru dengan ditunjukkan hukum jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, manusia makin kelihatan bahwa engkau adalah pelanggar hukum ini. Dengan adanya hukum Taurat ini, makin jelas manusia itu banyak melanggar hukum-hukum yang Allah berikan. Dan jelas saja manusia tidak bisa memenuhi 10 hukum itu. Maka itu Allah untuk menyelamatkan manusia, 10 hukum saja tidak bisa dipenuhi. Maka untuk menyelamatkan manusia, Allah sendiri yang menggantikan manusia. Menggantikan melakukan hukum Taurat. Menggantikan hukuman atau denda atau ganjaran dari dosa yang dilanggar oleh kita. Maka Allah menjadi manusia. Nah, itu yang disebut dengan Natal, Bapak Ibu. Dan itulah pemberian tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Dia turun menjadi manusia menggantikan kita untuk memastikan keselamatan dan penebusan kita. Pak Samuel, apakah keselamatan hanya terjadi pada orang pada zaman Yesus atau setelah zaman Yesus, zaman kita ini? Keselamatan itu sudah diberikan, ditawarkan, ya, diberikan kepada orang-orang di perjanjian lama. Jadi saya berikan keselamatan sudah ada. Jadi Allah tak pernah meninggalkan manusia dari mulai menciptakan Adam Hawa sampai zaman sekarang. Jadi waktu Adam Hawa mati, Yesus belum mati buat dia. Tapi Adam Hawa itu sudah diajarkan bagaimana berkorban. Mengorbankan domba jantan, lembu jantan. Lembu jantan, domba jantan itu gambaran dari Yesus Kristus, domba Allah yang disembelih. Siapa saja keturunan Adam dan Hawa yang melakukan pengorbanan domba jantan, diimani bahwa dengan pengorbanan itu dosamu diampuni, maka dia diselamatkan pada perjanjian lama. Ya, dan itu merupakan tindakan imannya orang-orang di perjanjian lama sebelum Yesus menjadi manusia. Dan itu adalah pengampunan dari Allah. Bagaimana dengan kehidupan keselamatan orang-orang di zaman waktu Yesus ada? Sama juga. Kalau di zaman Yesus, waktu Yesus ada di Kanaan, menyampaikan nubuatan, menyampaikan mujizat, menyampaikan kebenaran, dan orang menjadi percaya kepada dia dengan imannya, maka dia pun diselamatkan. Siapa saja yang mengaku Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat pada saat Yesus ada di bumi ini, maka dia diselamatkan. Dan bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman kita ini, saat kita merayakan Natal, apakah dia diselamatkan? Sama juga. Di zaman sekarang, kalau ada berita kebenaran tentang Yesus ada Juru Selamat penebus dosa, kita percaya, kita mengimani Yesus adalah penebus dosa kita. Kematian dia di kayu salib, kelahiran dia menyelamatkan kita, maka kita diselamatkan. Kalau saya boleh simpulkan, orang-orang di perjanjian lama yang tidak melihat Yesus tapi percaya dengan iman diselamatkan. Orang-orang yang berada di tengah-tengah zaman Yesus percaya Yesus Juru Selamat dengan iman diselamatkan. Orang-orang di zaman kita sekarang ini yang percaya Yesus dengan iman diselamatkan juga. Maka ketiga zaman ini, orang-orang percaya di perjanjian lama dengan iman, zaman Yesus dengan iman, zaman sekarang dengan iman percaya kepada Yesus diselamatkan. Natal, bukti kesetiaan penyertaannya.
Dia tak pernah meninggalkan kita. Matius 28:18-20 mengatakan, Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa sorga dan kuasa di bumi. Tidak pernah ada seorang pun pendiri agama yang berkata seperti ini. Kepadaku telah diberikan semua kuasa. Atau dikatakan, kepadaku ada kuasa. Kuasa di sorga dan kuasa di bumi ini. Begitu kalimat yang lebih jelasnya. Dan ketahuilah, aku selalu menyertai kamu. Aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa itu artinya selalu. Aku menyertai kamu selalu atau selalu menyertai kamu sampai akhir kehidupan. Sampai bumi ini berakhir. Jadi dia tak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Bagaimanapun keadaan kita selama kita mencari dia, kita pasti mendapat. Yesus selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Saudaraku, kasih Allah diberikan kepada kita tanpa syarat. Kalau Tuhan mengasihi kita harus gini-gini, nggak ada syaratnya. Asal kita percaya dia Tuhan, dia juru selamat, maka diselamatkan. Tapi berjalan dengan Tuhan, disertai Tuhan, harus ada syarat saudaraku. Jadi kasihnya diberikan tanpa syarat, tanpa bayar, gratis, anugerah. Tapi kalau mau berjalan dengan dia setelah percaya kita mau berjalan. Nah ini ada syaratnya saudaraku. Ini otomatis. Yaitu karena dia itu kudus. Maka kita yang ikut bersama dengan dia harus kudus juga. Karena Allah kudus maka kita pun harus kudus. Baru kita bisa berjalan bersama dengan dia. Allah yang maha kudus akan mau berjalan dengan kita yang mau hidup kudus. Paling tidak kata kudus itu mau hidup dengan cara yang terpisah dengan cara dunia. Mungkin kita masih bisa salah, tapi cara hidup kita sudah berubah. Kita selalu berusaha untuk hidup dengan cara yang lebih baik dan lebih benar, mengikuti jalan Tuhan. Sebagai contoh saja, kalau Anda membaca dalam Kejadian 39 tentang Yusuf, ya, Tuhan berkenan sekali dengan Yusuf. Seorang anak muda yang kurang pengalaman, tapi hatinya terpaut dengan Tuhan. Sungguh dia mencintai Tuhan. Ketika satu kali dia mendapat cobaan dalam Kejadian pasal 39 saat dia bekerja di rumah Potifar, sang istri nyonya besarnya menggoda dia untuk hidup dalam perzinahan. Yusuf menolaknya dan itu sebagai bukti Yusuf berkomitmen dengan kekudusan hidupnya. Dan Allah kata firman-Nya menyertai Yusuf kemanapun dan dimanapun Yusuf. Sehingga gitu ya, oleh karena Yusuf Alkitab mengatakan orang Mesir itu, Potifar itu diberkati Tuhan dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Ya, saudaraku, orang yang sungguh mau berjalan dengan Tuhan pasti akan jadi berkat buat orang lain. Ketika orang yang mau berjalan dengan Tuhan mengambil komitmen untuk hidup kudus, maka hidupnya akan jadi berkat buat orang yang ada bersamanya. Dengan kata lain, hidupnya jadi berkat buat orang lain. Oleh sebab itu, saudaraku, hidup harus tegas. Hidup harus jelas. Jangan hidup setengah-setengah. Setengah putih, setengah hitam. Atau abu-abu istilahnya. Hidup harus putih ya putih. Dengan kata lain, kita mesti putih di gereja. Nah, setiap hari saya melihat orang-orang Kristen kalau ke gereja hidupnya putih banget. Jalannya aja dihitung ibu bapak. Pakai salib, bawa Alkitab. Ngomong aja dihitung, dipertimbangkan, ketemu siapapun, tunduk kepala dan seterusnya. Sungguh luar biasa. Tetapi kehidupan seperti itu juga harus dijaga. Di kantor juga harus seperti ke gereja. Di jalan seperti ke gereja. Nah itu namanya putih di setiap tempat. Jangan kalau ke gereja mau doa, ikut PD, mau komsel, mau doa, baca Alkitab, hidupnya kudus. Tapi kalau sudah keluar dari gereja, keluar dari PD, keluar dari komsel, selesai berdoa, hidupnya amburadul lagi. Tidak menggambarkan kehidupan anak Tuhan. Ayo ingat baik-baik, Allah itu Immanuel, Allah itu selalu bersama kita. Ada di mana-mana dan ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Kalau kita salah berpandangan seperti ini, maka hidup kita jadi munafik. Kadang putih, kadang hitam. Kadang abu-abu, kadang coklat. Jadi warna-warna begitu ibu bapak. Satu warna saja hidup kita putih. Karena apa? Karena Allah putih maka hidup kita putih.
Karena Allah ada di mana-mana, Allah Maha Tahu, maka kita gentar terhadap Dia, takut akan Dia, menghormati Dia, takjub akan Dia, kagum akan Dia. Maka hidup kita jaga begitu rupa dengan kekudusan. Ada sebuah cerita dalam Yohanes 4, seorang perempuan Samaria ayat 23-24, ketika berjumpa dengan Yesus, dia tidak memahami bagaimana menjadi penyembah yang benar. Dia berpikir Allah cuma ada di satu tempat yang kudus, tinggi di gunung Samaria, atau di kota Yerusalem, itu saja tempat Allah. Sama seperti pandangan banyak orang Kristen zaman sekarang. Allah cuma ada di gereja, Allah ada di persekutuan doa, Allah ada kalau kita baca Alkitab. Di luar itu nggak ada Allah. Nah, itu yang menyebabkan kita hidup berubah-ubah seperti bunglon, berwarna-warna. Kadang putih, kadang hitam, kadang abu. Jadi yang benar adalah hidup kita harus putih dimanapun dan kapanpun juga. Berusaha seperti itu. Nah, wanita Samaria ini tidak seperti itu. Dijelaskan oleh Yesus, ya, bahwa penyembah yang benar bukan terpatok atau ikut aturan pada satu tempat saja. Tapi penyembah yang benar harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, sebelum sampai kepada hal itu, saya ingin bertanya, kenapa perempuan Samaria yang ditemui Yesus itu didapati dia memiliki 5 suami simpanan? Saudaraku, kenapa wanita Samaria ini bisa memiliki 5 suami simpanan? Sementara maaf ya, ada beberapa perempuan 1 pun susah. Ini dapat 5. Anda tahu kenapa? 1. Karena dia cantik. Karena dia seksi ya. Bukan ibu bapak. Ya. Kenapa begitu? Karena dia menganggap Tuhan tidak tahu perbuatannya. Kalau dia tahu perbuatan itu diketahui Tuhan, saya rasa dia tidak berani menyimpan 5 suami orang lain. Buktinya ketika diketahui oleh Yesus bahwa ia telah mendapati atau kedapatan menyimpan 5 suaminya, dia bertobat. Di depan dia adalah seorang Mesias yang telah ditunggu-tunggunya. Nah, saudaraku, setelah dia disadarkan bahwa Allah ada di mana-mana dengan pernyataan, "Hei perempuan, kalau engkau ingin menyembah Allah yang benar, menyembahlah dalam roh dan kebenaran." Apa maksudnya ini, ibu bapak? Penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, roh kebenaran itu begini. Orang-orang yang sudah hidup dalam dosa, yang pertama yang dia alami adalah kematian rohani. Dia mungkin gak langsung kematian jasmani. Jadi orang hidup dalam dosa, lama-lama rohaninya, rohnya mati. Maka dia hanya punya 2 unsur saja dalam hidupnya, tubuh dan jiwa. Rohnya sakit-sakit dan mati. Setelah rohnya mati, dia hanya memiliki jiwa dan tubuh. Jangan heran, Pak, orang ke gereja itu buat dosa banyak juga masih bisa nangis. Yang nangis itu jiwanya. Sedih, menyesal, terharu, itu jiwanya. Tubuhnya berlutut, bisa juga sampai berlutut dia menangis. Jadi jiwa dan tubuh, rohnya mati. Nah, untuk mengenal Tuhan ketika dia bertobat, kemudian dilahirkan baru. Yang dilahirkan baru kan bukan fisiknya, bukan masuk ke dalam rahim ibunya lagi, tapi rohnya yang dikerjakan oleh Roh Kudus dihidupkan kembali. Nah, seperti perempuan Samaria itu juga, ketika berjumpa dengan Yesus, Roh Kudus mengubah dia, rohnya jadi roh yang baru. Nah, dengan roh yang baru itu dia bisa menyembah Allah dengan benar, komplit, dengan tubuhnya, dengan jiwanya, dengan rohnya. Dengan rohnya yang hidup dia menyembah Allah dengan benar. Allah yang roh disembah dengan roh kita yang hidup, yang diperbarui. Lalu setelah kita hidup dalam roh atau dengan kata lain, roh yang baru menyembah Allah dengan benar, maka kehidupan yang baru itu membuat kita rindu untuk berjalan dalam kebenaran, dalam firman-Nya. Maka itu kesimpulannya, orang atau penyembah yang benar adalah seorang yang hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya ulang, perkataan penyembah yang benar harus menyembah dalam roh dan kebenaran adalah dialah seorang yang hidup dalam pertobatan dan berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Saudaraku, dengan Natal ini kita diharapkan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya bisa merayakan, tapi harus sanggup hidup dalam pertobatan.
Jika salah, cepat bertobat. Jika salah, cepat bertobat. Selanjutnya hidup dalam kebenaran. Supaya Natal itu tidak menjadi sia-sia. Supaya pengorbanan Tuhan yang terbesar itu jadi bermanfaat, Ibu Bapak. Demikianlah firman Tuhan. Selamat Natal, selamat merayakan, selamat hidup dalam hidup yang baru dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah dengar khotbah Natal hari ini. Sesungguhnya Allah yang kami sembah bukan hanya tinggal di satu tempat atau hanya tinggal di singgasana sorga mulia, tapi selalu menyertai kami sekalian. Dari mulai Tuhan menciptakan kami sampai kami mati pun Tuhan tetap menyertai kami. Akibatnya Tuhan, kami harus hidup benar-benar karena Tuhan tahu semua sepak terjang kami. Tuhan tahu kami di mana, Tuhan tahu apa yang kami buat, Tuhan tahu apa yang kami rencanakan, Tuhan tahu apa yang kami pikir, Tuhan tahu apa yang kami rancang. Karena Tuhan selalu bersama kami, Tuhan selalu beserta dengan kami. Ajarkan kami untuk hidup kuat dalam hidup yang benar Tuhan, dan menjalankan kebenaran firman-Mu. Biar nama-Mu dimuliakan, supaya Natal pengorbanan-Mu itu tidak sia-sia. Jadikan kami cahaya dan garam dunia ini, kepanjangan tangan dari kehidupan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semuanya, saudara-saudara jemaat GBI Muara Karang dan semua saudara yang sedang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal kepada saudara semua. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan begitu baik, Dia sudah menyertai kita sepanjang tahun dari Januari sampai masuk dalam bulan Desember ini. Puji nama Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan pada hari ini kita semua juga sudah diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan tadi oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Samuel C. dengan judul Immanuel, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Dia, Yesus, yang selalu menyertai kita dari bulan Januari 2020 sampai Desember 2020 ini. Tuhan juga lah yang akan terus menyertai kita pada tahun 2021 yang akan datang. Terima kasih pada hambanya Pak Pendeta Samuel buat berkat yang sudah dibagikan kepada kita semua. Tuhan memberkati keluarga dan juga pelayanan serta gereja Bapak. Saudara, saya akan sampaikan beberapa pengumuman, yaitu bahwa untuk ibadah kaum WBI Wanita Indonesia pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 ini kita tiadakan karena akan ada malam harinya jam 19, yaitu ibadah tutup tahun atau All and New yang akan diadakan secara online mulai jam 19 atau jam 7 malam, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yofi Hendiawan. Selanjutnya hari Sabtunya tanggal 2 Januari 2021 ibadah doa fajar juga ditiadakan. Tanggal 3 hari Minggu jam 10 pagi kita ada ibadah secara online, ibadah tahun baru, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Minato Jonathan. Itulah pengumuman, dan juga jangan lupa minggu depan akan ada perjamuan kudus. Dan saudara, itulah pengumuman yang perlu kita catat dan kita semua ketahui. Dan sekarang marilah kita akan berdoa memasuki babak baru pada tahun 2021 nanti, biar penyertaan Tuhan selalu menyertai kita semua. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat lawatan dan pimpinan-Mu yang luar biasa sepanjang tahun ini ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel, Tuhan yang sudah menyertai kami. Engkau sudah lahir buat kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya tangan-Mu yang kuat
yang sudah memimpin kami sepanjang tahun 2020 ini, maka tangan kasih-Mu jugalah yang akan terus menyertai dan melindungi kami pada tahun baru yang akan datang. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu, dan juga pada saat ini kami mau berdoa terus Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Selalu Engkau berikan hikmat dan perlindungan kepada kami. Hikmat-Mu menyertai kepada para pemimpin-pemimpin bangsa, dan berikan mereka roh takut akan Allah, dan boleh memimpin negara dan rakyat ini menuju ke arah yang lebih baik. Kami rindu Tuhan, negara kami boleh cepat terbebas daripada pandemi corona. Bahkan seluruh dunia juga boleh menikmati kebebasan dari pandemi ini ya Bapak. Karena pertolongan, pengampunan, dan pemulihan yang daripadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita di surga. Kasih setia dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menerus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.